Nah, teman-teman, kita lanjut lagi perjalanannya. Ini saya mau ke Jatiluhur ya. Nah, di sini jalanannya sudah diaspal ya. Jadi cakep banget teman-teman jalanannya. Ini kita berada di Paranggombong menuju arah Jatiluhur. Jadi jalanan ini tuh baru diaspal ya. Jadi enak banget teman-teman. Karena baru diaspal, jadi kita tinggal blast aja nih jalan. Sebelumnya mah jalanannya itu apa namanya bebatuan ya. Jadi cukup tricky jalanannya. Tapi karena sudah diaspal jadi enak banget. Dan di sini juga banyak saung ya teman-teman. Saung wisata gitu. Nah, di sini banyak wisata ya. Jadi kalau kalian mau mampir di sini bisa teman-teman. Jadi biasa ya warung-warung dan ada ininya. Jadi kalian bisa buat nyantai-nyantai nih di daerah sini. Apalagi kan di sini udah di aspal ya, jadi lebih enak lagi teman-teman. Jadi kita ini posisi di bawah ya. Jadi jalur atas itu nggak bisa teman-teman. Jadi ditutup ya jalanannya. Sebenarnya motor bisa, tapi jalanannya bebatuan. Jadi lebih enak lewat jalur bawah sebenarnya. Nah ini kita masuk ke kawasan Brimo Polri teman-teman. Nah kalau kalian mau ngecamp di sini ada wisata Paranggombong. Jadi kalian masuk ya. Tiketnya saya kurang tahu berapa teman-teman. Dan di sini banyak warung-warung nih. Nah, di sini juga ada perkampungan ya. Dan di daerah Paranggombong ini banyak apa namanya tambak ikan teman-teman. Ikan air tawar ya. Nah, ini masuk ke kawasan Brimob Batalion. Di sebelah kiri kita ini Brimob ya. Jadi Brimobnya itu di kawasan apa namanya Paranggombong. Nah, ini kita masuk ke jalur lagi. Oh, ini danau ini. Mata jauh memandang, pemandangannya mantep ya. Wih, cakep banget tuh. Foto dulu deh di sini. Cakep teman-teman. Buset. Untuk dari Paranggombong menuju wisata Jatiluhur jaraknya lumayan ya teman-teman. Kita ngebelah hutan nih di sini. Jadi ngebelah hutan apa ini namanya hutan bambu. Jadi ini punya orang ya, perkebunan orang ya teman-teman, bambunya. Nah kalau untuk di bawah kita ini dia apa namanya, Jatiluhurnya langsung ya, pas di bawah. Nah itu lerengnya langsung teman-teman. Di sini kalau malam gelap banget nih, karena nggak ada lampu. Dan di
apa namanya, di hari Sabtu ini jalanan ini rame banget ya. Wih, pemandangannya gokil. Buset, pemandangannya cakep banget, gila. Mantep, mantep, mantep. Pemandangannya gokil banget ini. Jadi ini kalau saya lewat jalur ini tuh biasanya nggak ngeliat kanan kiri ya. Jadi blas lurus aja mata. Wih, ini pemandangannya mantep banget teman-teman. Dan kalau kalian lewat jalur sini hati-hati ya. Ini kan posisi naik terus tinggi teman-teman. Tapi nanti kalau udah mau masuk ke wilayah Jatiluhur, itu jalanannya full turun ya. Jadi remnya kalian harus dijaga nih. Nah ini kanan kiri kita ini apa namanya, pohon bambu teman-teman, dia ngejulang langsung ke jalan ya. Awal-awal ke jalur sini saya sendirian, sepi banget jalanan sini, nggak ada pemotor yang lewat. Ada juga ya karena warga sekitar ya yang lewat jalur sini dari arah Purwakarta kota ke sini gitu. Saya muter balik teman-teman gara-gara sepi banget ya jalurnya. Tapi kalau sekarang karena udah tahu tembusannya kemana, jadi kita blast aja langsung. Di depan nggak ngeliat orang sama sekali pemotor. Di belakang ada sih satu orang motor. Karena jalur ini tuh ya jalur yang nggak umum. Maksudnya nggak umum tuh ya bukan jalur utama, jalur yang dilewatin orang. Karena ini jalur wisata gitu. Kalau jalur ini pas sudah rame tuh ya di Telkomsel ya, apa Indosat. Di Indosat teman-teman. Nah di sini ada pengalihan jalan kayaknya. Kalau mobil itu belok ke kanan kalau nggak salah. Karena di sini jalanannya longsor ya. Ini kita pelan-pelan karena lumpur. Ah di sini longsor teman-teman. Udah diperbaiki tuh, mobil bisa lewat. Setahu saya mobil di sini nggak bisa lewat. Nah tapi ini udah bisa lewat lagi ya. Dan di bawahnya itu pemandangan langsung teman-teman. Gunung. Oh, pemandangannya cakep ya. Udah kereta cepat tadi tuh di bawah. Ada. Jadi jalanan ini belum diperbaiki ya. Ini jalanan ini sekitar 2023 saya kesini jalanannya kayak gini teman-teman. Dan sampai sekarang masih ya. Saya kurang tahu kenapa belum diperbaiki jalanan ini. Apakah jalurnya emang masih rawan gitu, jadi nggak diterusin. Saya kurang tahu nih. Karena terakhir kali saya kesini itu waktu masih jadi sales mobil ya. Saya kesini sama teman berdua dan jalanannya udah kayak gini teman-teman. Dan kalau itu pemandangannya cakep banget di sebelah sana. Gokil. Nah, ini kita mulai turun nih teman-teman. Hati-hati ya. Blast turun. Dan di sini jalanannya nggak bagus nih. Banyak yang rusak ya. Dan di sini jalurnya sempit teman-teman. Jadi hati-hati. Nah, ini jembatan merah nih teman-teman. Airnya warnanya agak gelap ya. Nggak kayak biasanya waktu itu hijau teman-teman. Nah ini jembatannya tuh, tapi ini airnya gelap ya dan agak bau teman-teman. Airnya warna hitam, biasanya itu air hijau teman-teman. Nah di sini banyak yang suka nyuci motor nih. Nah tuh ada yang nyuci motor ya. Kalau bawa sabun enak banget nih nyuci motor di sini. Airnya juga bersih teman-teman. Dari sini kita masuk ke Jatiluhur. Mantep nih, kita ke Jatiluhur teman-teman. Nah, di sini ada pembangkit listrik tenaga air teman-teman. PLTA ya. Nah, ini kandang rusa nih teman-teman. Suka ada rusa di dalam. Di sebelah kanan kita. Kayaknya rusanya nggak ada ya, pada dikandangin. Oh ada tuh, ada rusanya tuh. Banyak bocah ya.
Kita naik aja ke atas. Dan di sini udaranya lembab nih teman-teman. Udaranya apa namanya lembab karena dekat air ya. Kita nanti ke area tambak ya, area pertambakan ikan. Jadi pemandangannya di sana cakep banget teman-teman. Kalau di daerah sini kan ya pemandangannya danau, terus pemandangannya cakep lah, emang cakep gitu. Tapi kalau ke area pertambakan ikan, dia langsung lepas gitu pemandangannya. Jadi kita langsung arah ke sana aja ya. Nah di sebelah kanan ini ada Kopi Tarum namanya, Jatiluhur View. Dan Jatiluhur ada momen dimana dia airnya itu surut banget teman-teman. Jadi airnya menghilang gitu. Kalau di sini sih airnya masih ada lah dikit. Tapi kalau kita ke satunya lagi ke daerah kawasan industri, itu bener-bener airnya kering teman-teman. Itu 2023. Waktu itu saya kontenin kalau nggak salah. Airnya kering. Ini saya ke Jatiluhur udah kesekian kalinya. Nah, di ini ada bis ya, bis Blue Star. Kayaknya wisatawan nih, jalan-jalan. Dan untuk di Jatiluhur sendiri itu banyak tambak ikan besar ya. Jadi untuk tambaknya itu ikan air tawar semuanya teman-teman, dari ikan emas, ikan nila, gurame dan sebagainya. Dan di sini juga banyak yang mancing. Jadi kalau kalian ke Jatiluhur suka mancing gitu, kalian kesini sekalian bawa pancingan, jadi bisa mancing juga teman-teman. Bahkan ada yang mancing pakai perahu ya, ke tengah gitu dia mancingnya. Karena di sini ikannya katanya gede-gede. Tuh pemandangannya cakep ya. Bus, Jatiluhur bos. Di sini kita foto dulu deh. Pemandangannya cakep teman-teman. Wait. Oh di jembatan ini dalam banget ya. Kita foto Nice. Oh iya, di sini juga banyak angkot ya teman-teman, angkot ke kota. Nah, di sini kita lurus dan ini masuknya ke apa namanya dermaga ya, atau tambak ikan teman-teman. Nah, di sini jalanannya mulai berbeda nih. Pemandangannya cakep banget ya. Pemandangannya mantep banget cuy. Ini saya senang kesini nih teman-teman, pemandangannya mantep banget. Coba mau foto di sini. Pemandangannya mantep banget. Gokil. Oh, kesini berarti kita nembak ke sana ya. Coba deh kita terangin. Dapat gak? Oh sama aja. Tapi cakep teman-teman pemandangannya. Dari sini saya masih lurus ya. Kalau kalian lurus terus ngikutin jalanan ini, tembus ke jalur satunya teman-teman. Kalau nggak salah namanya Ciganea ya. Kalau nggak salah. Dan ini apa namanya, Jatiluhurnya normal ya airnya. Soalnya kalau lagi pasang ini jalanannya kerendam teman-teman. Jalur ini nih yang saya lewatin ini kerendam. Tuh, pemandangannya cakep ya. Dan di sini banyak warung ya. Dan panas banget nih di sini, nguap banget teman-teman. Itu pemotor pada kesana kayaknya mau mancing. Saya sih nggak kesana ya, karena kita nggak ada aktivitas ke sana teman-teman. Nah ini ada yang apa namanya lagi panen ikan ya.
di sini sih paling muter balik karena itu udah kampung ya atau desa. Di sini cakep banget sih. Uh, mantep banget teman-teman pemandangannya ya. Jadi kalian kalau mau jalan-jalan Jatiluhur, sebisa mungkin sih kalian ke apa namanya Paranggombong dulu ya mampir. Jadi pemandangannya itu bertahap teman-teman. Ke Paranggombong via Loji, terus tembus langsung ke Jatiluhur. Kalian bisa lihat pemandangan Jatiluhur. Terus kalian bisa langsung mampir ke Cirata, perbatasan Bandung, Cianjur, dan Purwakarta. Jadi kalau ke Cirata itu pemandangannya juga bagus banget teman-teman. Nah, ini kalau ini Jatiluhur ya. Mungkin kalau dari Jakarta itu jaraknya kurang lebih 3 jam lah ya. Tadi saya berangkat jam 8, 9, 10, 11. Kita udah nyampe nih jam 11. Karena kita jalannya nyantai jadi tanggal 12 baru sampai nih. Ini Jatiluhur ya. Pemandangannya cakep-cakep banget teman-teman. Dan itu banyak yang ke tengah ya buat apa namanya ada yang mancing dan sebagainya. Dan itu tambak ikannya tuh teman-teman. Tambak ikan air tawar ya. Dan itu lagi apa namanya lagi panen ikan. Kalau yang lagi nginin ikan ya. Jadi di sini tuh ada ikan gurame, nila, terus ikan mas ya. Mantep. Oke teman-teman, mungkin perjalanannya cukup sampai di sini saja ya. Kalau kalian suka dengan videonya, kalian jangan lupa klik tombol subscribe di pojok kanan bawah. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya untuk video terbaru dari saya.